Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, mari kita mulai kajian kita pagi ini dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabban wa bil Islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni 'ilman nafi'an warzuqni fahman wa hukma wa alhiqni bis salihin. Amin. Bapak dan Ibu jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, pagi ini kita sebagaimana biasa saya akan melanjutkan kajian subuh kita dengan mengkaji doa yang ma'thur, baik itu doa-doa yang berasal dari Al-Quran Al-Karim yang dituntunkan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maupun doa-doa yang ada di dalam hadis Rasulullah, doa-doa yang dituntunkan langsung oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu, meskipun sudah tahu semua kita ketika kita sehabis melaksanakan ibadah Ramadan itu kita dituntunkan berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar seluruh rangkaian ibadah kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu ibadah utamanya yang berupa puasa itu sendiri maupun ibadah-ibadah yang menyempurnakan ibadah puasa, termasuk di dalamnya adalah sholat tarawih kita, tadarus kita, ta'lim kita, tahajud kita, sedekah kita, dan seluruh ibadah kita yang lain. Dan doa itu simpel sekali, yakni taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima seluruh amal kita semuanya dan Anda semua. Jadi itu dieksplisitkan, minna kami, amal kami, dan minkum juga amal kalian semuanya. Sehingga doa ini memang kemudian lalu sifatnya lebih kepada saling mendoakan jadinya, ya, prakteknya di antara kita. Nah, kenapa kita itu perlu untuk berdoa mohon kepada Allah agar supaya ibadah diterima? Sebab bagaimanapun juga kita itu meskipun oleh Allah sudah ditegaskan lewat Rasulnya bahwa orang yang berpuasa itu pahalanya begini, orang yang berpuasa akan diampunkan dosanya yang telah lalu, orang yang tarawih menghidupkan malam Ramadan pahalanya begini, sedekah dilipatkan gandakan sekian kali sekian,
dan seluruh amal ibadah yang lain di bulan Ramadan itu luar biasa pahalanya, luar biasa balasannya. Dan bahkan terkait dengan puasa Ramadan sendiri, sampai-sampai Allah menyampaikan kepada kita bahwa puasa itu adalah untukku, dan karena puasa itu untukku maka aku sendiri yang akan membalasnya. Itu semua kan kemudian lalu ya kalau diterima. Jadi kita seorang muslim itu ketika sehabis melakukan ibadah itu memang harus ada optimisme. Ada optimisme dalam pengertian ya kita berharap betul ibadah kita itu diterima. Tetapi jangan hanya berharap saja. Jangan hanya rojak saja. Kalau kita itu hanya berharap saja, rojak saja, optimis saja, itu ibarat burung itu ya hanya punya sayap, sengkleh. Ibarat pesawat juga hanya punya satu sayap, ya pasti nggak bisa terbang dengan baik, pasti oleng. Bahkan bisa-bisa jatuh kayak gitu. Nah, yang harus ada adalah sayap di sisinya, sayap yang satunya. Ada rojak, ada harap, ada optimisme. Di satu sisi ada kekhawatiran, ketakutan. Kekhawatiran akan apa? Ketakutan akan apa? Kekhawatiran atau ketakutan terkait dengan jangan-jangan ibadah kita itu tidak diterima. Itu harus ada. Jadi jangan mantap sekali, jangan. Jadi memang harus ada kekhawatiran, jangan-jangan tidak terima. Memang tadi itu ya kalau diterima ya luar biasa. Tapi jangan-jangan tidak terima. Jangan-jangan kita pas traweh ada unsur riaknya. Jangan-jangan pas kita sedekah ada unsur riaknya. Jangan-jangan aja gitu. Khawatir kita. Nah, di sini lalu kemudian karena kekhawatiran itulah, karena ketakutan itulah, maka kemudian kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon agar supaya seluruh ibadah kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan mantep lalu kemudian lepas begitu saja, wis pokoknya diterima ojo. Jadi harus ada khauf, harus ada kekhawatiran, harus ada ketakutan. Jangan-jangan ibadah kita itu tidak diterima. Karena memang tidak ada penjamin. Tidak ada penjamin pasti diterima, tidak ada. Dan yang tahu betul-betul diterimanya ya Allah sendiri. Nah, oleh karena itu maka kita lalu mohon kepada Allah itu dengan doa. Ya Allah, terimalah, ya Allah, seluruh amal kami terimalah. Bahkan kalau di dalam doa yang sering dibaca ketika tarawih itu ya, itu kan Rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana. Disebut semua jenis ibadah itu. Lalu kemudian di ujungnya itu watan minta sirona, ya Allah, kalau seandainya ada yang kurang, ya itu tolong sempurnakan. Ada pengakuan bahwa bisa jadi ibadah kita itu tidak sempurna. Oleh karena itu kita pun juga mohon kepada Allah agar supaya ibadah kita itu meskipun toh ya, kemungkinan hanya sedikit ada yang kurang, tapi Allah sempurnakan kekurangannya. Maka ya tadi itu doanya itu mohon diterima. Sebesar apapun, sekecil apapun ibadah kita itu, kita mohon kepada Allah Subhanahu untuk diterima. Nah, kalau diterima, ya itu tadi kita akan mendapatkan balasan-balasan dari Allah Subhanahu wa taala seperti mana sudah dijanjikan
oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lewat beberapa sabdanya. Yang kemarin di bulan Ramadan sudah kita dengar dari para penceramah, dari para pembalir, dari para dai sedemikian rupa luar biasa. Nah, sebenarnya Bapak dan Ibu, ya, dulu sudah pernah saya sampaikan ketika kita membahas doa-doa yang ma'thur dalam Al-Quran maupun Al-Hadis itu, di dalam Al-Quran itu kan diajarkan oleh Nabiullah Ibrahim itu dengan Nabiullah Ismail, ya. Ketika beliau itu sehabis membangun, ya, dasar-dasar Baitullah Ka'bah itu, sehabis mendirikan dasar-dasar Baitullah atau Ka'bah itu, sehabis itu beliau berkata dan berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ini sifatnya umum. Jadi sebenarnya tidak hanya ketika kita habis puasa saja berdoa untuk supaya amal ibadah kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabiullah Ibrahim dengan Ismail itu, ya, didokumentasikan di dalam Al-Quran, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Dan ingatlah ketika Ibrahim dan Ismail itu meninggikan dasar-dasar pokok-pokok Baitullah Ka'bah itu bersama Ismail, lalu kemudian beliau berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah apa yang sudah kami lakukan, ya Allah. Dalam konteks ayat itu ya tentu saja amal Nabi Ibrahim membangun Ka'bah itu, meninggikan dasar-dasar Ka'bah itu. Terimalah ya Allah, innaka antas samiul alim, karena sesungguhnya engkaulah zat yang maha mendengar dan maha mengetahui. Jadi sebenarnya ya dalam seluruh ibadah kita, ibadah haji selesai kita juga mohon kepada Allah untuk diterima, zakat kita juga mohon itu bisa diterima, sedekah mudah-mudahan diterima, puasa mudah-mudahan diterima, termasuk sholat yang kita lakukan setiap hari itu ya mohon diterima. Makanya pada umumnya doa Nabi Ibrahim itu ya kemudian dibaca oleh para imam ketika mengimami itu dalam rangka menutup doa itu, ya, termasuk menerima doa itu mudah-mudahan supaya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak merasa yakin betul, dan karena tidak merasa yakin betul itulah sampai kemudian Allah sendiri mengajarkan agar supaya kita itu tetap memohon kepada Allah agar supaya doa itu diterima. Rasulullah juga mengajarkan secara eksplisit hal yang sama, sehingga mari ya Bapak dan Ibu, kita ini membiasakan untuk senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar seluruh amal ibadah kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab pada dasarnya kita tidak tahu persis ibadah kita itu diterima atau tidak. Nah, kalau kita itu berdoa mohon kepada Allah agar supaya ibadah kita diterima, itu artinya juga sama saja dengan memerintahkan kepada diri kita untuk jaminan, memberikan jaminan agar supaya ibadah kita diterima. Nah, di antara ciri dari ibadah yang diterima itu adalah bahwa ibadah itu kemudian memberikan efek, memberikan pengaruh kepada kita, sehingga kemudian kehidupan kita itu setelah ibadah-ibadah yang kita lakukan itu kemudian bisa membawa kebaikan-kebaikan. Haji yang diterima itu disebut dengan haji yang mabrur. Karena apa? Karena setelah orang berhaji, maka kemudian yang terjadi adalah munculnya
bertambahnya kebaikan dalam diri orang yang berhaji. Nah, sehingga lalu kembalinya kepada diri kita sendiri. Kita sendiri yang kemudian harus memberikan jaminan dan harus menjaga agar supaya ibadah kita diterima. Orang yang sholat, kalau sholatnya diterima, mestinya mengefek, ya, berpengaruh kepada orang yang sholat itu. Apa cirinya? Ya, orang itu kemudian semakin baik, terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Demikian pula puasa. Puasa yang baik, puasa yang diterima adalah puasa yang bisa menyampaikan orang yang berpuasa kepada tujuannya, yaitu menjadi orang yang bertakwa. Dan orang yang bertakwa itu ya orang yang senantiasa berbuat baik dan meninggalkan hal yang buruk. Dan itu kemudian bertambah takwanya, setiap tahun bertambah, setiap tahun bertambah. Makanya Allah itu ketika menggambarkan manusia yang terbaik itu tidak sekedar manusia yang bertakwa, enggak. Manusia yang paling bertakwa. Lu berarti takwa itu kemudian memang dibangun sedemikian rupa sehingga kemudian ya, takwa itu meningkat setiap saat. Nah, ujung-ujungnya ketika takwa itu semakin meningkat, ya harapan kita ketika kita nanti kapanpun dipanggil Allah Subhanahu wa taala itu insya Allah dan mudah-mudahan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebih maaf, mari kita tutup pengajian kita dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.